Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Murni Fitri dalam acara berita seputar Parepare Peduli. Beragam informasi telah kami rangkum untuk Anda dan pastinya Anda terus mengikuti berita terbaru di seputar Parepare Peduli. Pemerintah Kota Parepare menggelar zikir dalam menyambut hari ulang tahun Kota Parepare ke-55. Wali Kota Parepare hadiri aksi peduli lingkungan yang digelar BMPD Ajata Pareng. Pengurus cabang atau Pengcap PSSI Kota Parepare gelar kongres. Berita pertama kami awali dengan pemerintah Kota Parepare menggelar zikir dan tausiah menyambut hari ulang tahun Kota Parepare yang ke-55. Acara ini berlangsung di Barugai, Kompleks Rujak Wali Kota Parepare, Senin malam 16 Februari 2015. Berikut liputannya. Pemerintah Kota Parepare menggelar zikir dan tausiah dalam menyambut hari ulang tahun Kota Parepare ke-55. Acara ini berlangsung di Barugai, Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada hari Senin lalu. Zikir dan tausiah ini dihadiri oleh sejumlah pegawai serta anggota DPRD dan para tokoh masyarakat. Sementara materi tausiah dibawakan oleh Dr. Andes Amrullah Amir MA. Wali Kota Parepare, HM Topan Pawe dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan zikir yang dilakukan ini sebagai simbol pemaknaan diri sebagai seorang hamba yang senantiasa harus bersyukur. Sebagai warga Parepare, kita harus sadar bahwa dalam membangun kota ini harus secara bergotong royong. Wali Kota menjelaskan bahwa membangun Kota Parepare bukan hanya tanggung jawab seorang wali kota dan jajarannya, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Wali Kota juga menekankan pentingnya kebersamaan serta kesadaran yang tinggi. Kita tentunya harus bersyukur. Kita bersama-sama membangun kota ini. Membangun kota ini bukan hanya tanggung jawab seorang wali kota, wakil wali kota dan jajarannya, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua tanpa kecuali. Saya selalu mengatakan seperti ini. Sangat penting yang namanya kebersamaan. Tapi dalam kebersamaan itu juga dibutuhkan kesadaran bahwa kita ini manusia, kita ini sebagai pemimpin pemegang amanah. Ikhtiar yang dilakukan, ikhtiar usaha yang dilakukan ini tanpa dibarengi dengan doa, maka rasa-rasanya perjuangan itu akan jadi hampa. Wali Kota juga memaparkan berbagai keberhasilan pemerintah dalam membangun Parepare selama ini, seperti keberhasilan pemerintah keluar dari disclaimer. Sementara itu, Dr. Andes Amrullah Amir MA dalam tausiahnya mengatakan, sebagus apapun pemerintahan, tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Untuk itu, menurut Amrullah Amir, kita senantiasa harus bekerja dengan tekun dan ikhlas untuk mendapat ridha Allah dalam membangun Kota Parepare. Berita selanjutnya pemirsa, Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe menghadiri gerakan aksi peduli lingkungan yang diselenggarakan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Ajata Pareng dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun Kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya.
Wali Kota Parepare HM Topan Pawe menghadiri gerakan aksi peduli lingkungan yang diselenggarakan Badan Musyawarah Perbankan Daerah atau BMPD Ajata Pareng. Gerakan aksi peduli lingkungan ini dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Kota Parepare ke-55. Kegiatan tersebut dipusatkan di Taman Lamario, Kecamatan Bacu Kiki Barat pada hari Selasa lalu dengan mengusung tema melalui Hari Ulang Tahun ke-55, kita wujudkan Kota Parepare sebagai kota hijau, nyaman, dan ramah lingkungan. Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare atas nama pemerintah kota mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Badan Musyawarah Perbankan Kota Parepare. Jujur saya katakan atas nama pemerintah kota sangat mengapresiasi, karena biarpun bagaimana kegiatan Badan Musyawarah Perbankan ini tidak boleh berhenti hanya seremonial di sini. Masih banyak kegiatan-kegiatan atau kepedulian-kepedulian yang berkait dengan kebersamaan kita membangun Kota Parepare. Saya selalu mengatakan membangun kota ini tidak cukup hanya dengan jajaran pemerintah kota. Tidak cukup dengan wali kotanya, dengan wakil wali kotanya, dengan jajaran pemerintah kota. Tapi kita harus melibatkan semua stakeholder. Termasuk bapak-bapak dari lembaga perbankan. Selain itu, Wali Kota juga mengemukakan manfaat baik dari menanam pohon. Karena menurut sebuah penelitian, sebatang pohon dapat menghasilkan oksigen untuk 2 orang. Jadi kalau kita menanam pohon 1 pohon, berarti kita memberikan harapan hidup, kebutuhan oksigen manusia 2 per pohon. Katanya ada survei terakhir lagi. Ini data yang telah ini data ini sudah valid. Tapi ada survei terakhir mengatakan 2 kali lipat produksi itu apabila yang nanam pohon itu adalah ladies banker. Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah Ajata Pareng, Muhammad Dainur Hapsir mengatakan, penghijauan merupakan program BMPD untuk menyelaraskan program pemerintah Kota Parepare yang peduli dengan lingkungan. Sebanyak 500 pohon akan ditanam pada beberapa titik yang menjadi lokasi penghijauan yang tersebar mulai dari Jalan Mati Rotasi hingga Watang Bacu Kiki dan Lumpue. Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan pejabat struktural lainnya dalam lingkup pemerintah Kota Parepare, serta pimpinan perbankan sekota Parepare. Berita selanjutnya, pemirsa, Asosiasi Persatuan Sepak Bola Indonesia Kota Parepare menggelar kongres untuk memilih ketua baru periode 2015 sampai 2019. Berikut liputan selengkapnya. Asosiasi Persatuan Sepak Bola Indonesia Kota Parepare menggelar kongres untuk memilih ketua baru periode 2015-2019. Kongres PSSI Parepare ini dilaksanakan di Gedung Baru Gae, Rumah Jabatan Wali Kota pada hari Senin lalu. Kongres ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare HM Topan Pawe. Dalam sambutannya, Wali Kota mengharapkan agar turnamen BJ Habibie Cup bisa hadir kembali di Parepare. Kalau berbicara persepak bolaan, jujur katakannya, itu sudah menjadi fenomena umum dan gejala klasik bahwa seolah-olah prestasi persepak bolaan kita itu yang dikambing hitamkan adalah persoalan pendanaan. Ini tidak boleh kita pungkiri. Dan memang, ya persoalan pendanaan itu adalah indikator yang sangat mempunyai peran yang besar sekali. Tidak bisa tidak. Dan bahkan lebih jauh dari itu. Kalau kita tidak mampu memberikan harapan-harapan, mimpi-mimpi kepada anak-anak kita, bibit-bibit kita, jangan mimpi dia bisa konsentrasi dengan persepak bola. Nah, inilah perlu juga pemerintah kota didudukkan bersama berdiskusi. Saya juga katakan Pak Ketua Pak Menadi, saya juga katakan saya ingin sekali dalam waktu tidak terlalu lama Habibie Cup harus hidupkan lagi di Parepare. Harus hidup, harus hidup. Itu komitmen saya akan buktikan itu, harus hidup. Wali Kota juga menekankan agar turnamen BJ Habibie Cup direncanakan sematang mungkin. Sementara itu, Steering Komite Kongres Saripudin Madani dalam laporannya mengatakan sejumlah voter atau pemilih berjumlah 21 peserta. Namun, hingga batas waktu yang diberikan untuk memasukkan berkas verifikasi hanya 17 voter yang berhak untuk memilih. Kongres yang berlangsung selama sehari ini akhirnya menetapkan Nuh Magga sebagai Ketua PSSI Kota Parepare untuk masa bakti 2015-2019. Ketua PSSI Parepare terpilih Nuh Magga
memiliki beberapa tugas penting ke depan. Selain penyusunan pengurus, juga merencanakan program pembinaan berjenjang demi mensukseskan target KONI Parepare untuk masuk 3 besar pada Porda ke-16 di Kabupaten Pindrang tahun 2018 mendatang. Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus berita terbaru di seputar Parepare Peduli. Saya Murnisari Tri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa.